penjelajah dunia film, apa kabar kalian hari ini? Semoga harinya menyenangkan dan pikiran kalian siap diajak jalan-jalan ke cerita film yang bikin kita mikir, loh kok bisa gitu? Kayak film satu ini yang berjudul, yang rilisnya tahun 2024 lalu, menceritakan seorang wanita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Namun dirinya suka cari-cari kesempatan dikala majikannya sedang pergi keluar, tentunya untuk melakukan berbagai hal yang di luar dugaan. Bahkan ia juga tak ragu untuk mantap-mantap bersama laki-laki asing di rumah itu. Jadi beli pisang di toko Burina yang jual suka senyum-senyum manja, siapin cemilan dan minumannya, mari kita masuk ke alur ceritanya. Duar meme. Awal cerita akan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Anna yang berusia kira-kira sekitar 30 tahunan. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga pada salah satu keluarga orang kaya, dan Anna juga diajak untuk tinggal bersama mereka di Spanyol. Untuk sementara Anna masih dalam masa magang selama kurang lebih 3 bulan. Jika pada masa percobaan Anna bagus dalam pekerjaannya, maka Anna akan dijadikan pekerja tetap di rumah itu, dan secara otomatis gajinya pun akan naik secara drastis. Casa. Ana, ¿vienes? Ya verás cómo será todo bastante igual que en Barcelona. Di rumah itu, Anna juga tinggal bersama keluarga majikannya. Ada pemilik rumah yang bernama Pedro, istrinya yang bernama Andrea, satu anak laki-laki bernama Jacob, dan satu anak perempuan yang bernama Claudia. Pada suatu hari, Anna seperti biasanya melakukan pekerjaannya seperti asisten rumah tangga pada umumnya. Anna pagi-pagi sudah bekerja, beres-beres rumah, membersihkan kolam, menyapu halaman, dan menyiapkan makanan untuk majikannya. ¿Todo bien? Sí, sí, señor. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, Anna menemukan seekor kucing liar dan memberikan makan padanya. Namun, Pedro yang melihat hal itu langsung mengusir kucing itu. Nampaknya dia tidak suka jika Anna bermain dengan kucing di halaman rumahnya. Pedro beranggapan kalau kucing itu adalah hama yang suka menghancurkan tanaman di kebun miliknya. ¿Cómo se te ocurre darle de comer a un gato en el jardín? Pada suatu hari, keluarga mereka kedatangan banyak tamu, yaitu teman-teman dan kolega-kolega majikannya. Sementara itu, Anna juga dibantu oleh Gisela yang merupakan pembantu dari teman majikannya. Setelah bekerja bersama, Anna dan Gisela akhirnya berteman. Mereka pun jadi sering ngobrol berdua di belakang rumah. Di situ Anna pun bercerita kepada Gisela kalau dia bekerja jadi pembantu, yaitu untuk membantu perekonomian keluarganya dan untuk membantu biaya kuliah adik perempuannya. Anna mendapat kabar kalau adiknya itu masuk kuliah kedokteran. Gisela pun ikut senang mendengar hal itu dan merasa kagum pada Anna. ¿Y vos qué? ¿Sos nueva? Sí. Colombiana. Mi marido le encantan las botellas. Pada suatu hari, ketika Jacob dan teman-temannya mengadakan pesta di rumah, Anna yang sedang membersihkan kamar Jacob menemukan potongan kertas yang berisikan kode-kode rahasia. Tapi tiba-tiba Jacob masuk ke kamar dan melihat Anna sedang memegang kertas itu. Jacob pun nampak tidak senang dan langsung mengambil kertas itu dari Anna.
¿Qué haces con mis seed phrase? Dikarenakan majikannya yang sering pergi keluar, Giselle jadi sering main ke tempat Anna hanya untuk berkunjung. Giselle ingin mengajak Anna jalan-jalan dan bertemu dengan para pembantu yang lainnya. Dan semenjak Anna berteman dengan Gisela, Anna menjadi semakin berani dan mencari kenalan laki-laki di aplikasi kencan gara-gara hasutannya si Giselle. Namun Anna pun sadar mana ada laki-laki yang mau sama pembantu rumah tangga. Setelah berjalan-jalan sebentar, Anna pun pulang ke rumah. Dia makan dan minum semua yang ada di dapur, seperti lupa kalau itu rumah majikannya. Namun begitu majikannya pulang, Anna buru-buru lari dari sana. Hola, ¿qué estamos aquí? Encantada, Ana. Uy, qué guapa, ¿no? Gracias. Makin hari dan makin lama, kenakalan Anna semakin menjadi-jadi. Dia pun pergi bersama Giselle ke sebuah klub malam untuk party pesta-pesta. Di sana Anna juga digoda oleh laki-laki dan diajak untuk mantap-mantap untuk bersenang-senang. Meski begitu, Anna masih menolak ajakan itu. Masih jaim-jaim karena masih belum berpengalaman. Dan yang seharusnya dia bangun lebih awal dari majikannya malah kesiangan karena habis teler tadi malam. Desde que nos vamos de rumba de party. Yo no quiero estar en otro lugar. Suatu hari ketika majikannya akan pergi selama beberapa hari keluar kota, Anna diberikan setengah dari gajinya untuk keperluannya di sini. Oleh karena itu, Anna menjadi bebas di rumah dan hanya ada Jacob dan Claudia. Teman-temannya Jacob pun datang dan main secara bebas. Bahkan dia juga melihat Claudia yang sedang adu mekanik dengan pacarnya di kolam renang. Hola, Ana. Dan keesokan harinya ketika Anna sedang beres-beres, dia menemukan HP Claudia dan bukannya dikembalikan, Anna malah mengambil HP itu dan menggunakan akun milik Claudia untuk mencari laki-laki di aplikasi kencan. Sementara itu Claudia yang mencari-cari HP-nya kemudian menanyakan kepada Anna, dan Anna malah pura-pura tidak tahu. ¿Has visto mi móvil? Ah, no, ni idea. Bueno, es que yo me tengo que ir ya. Malam harinya saat Claudia, Jacob, dan teman-temannya pergi, Anna yang sendirian di rumah akhirnya mulai beraksi. Ternyata Anna memanggil seorang laki-laki dari aplikasi kencan di HP-nya Claudia. Meski awalnya laki-laki itu kaget karena di foto dan aslinya orangnya kok berbeda, tetapi karena sudah kepengen tetap aja digas. Dan mereka pun saling adu mekanik malam itu. Pada pagi harinya, ternyata Jacob tahu apa yang Anna lakukan semalam. Dia ternyata kembali ke rumah karena dompetnya ketinggalan. Jacob melihat Anna lagi adu mekanik di kolam renang. Jacob pun mengancam Anna kalau dia akan memberitahu ibunya tentang apa yang Anna lakukan. Kecuali Anna mau melayani Jacob dan teman-temannya sekaligus. Anna pun menolak dan memilih berontak dan masuk ke kamarnya. Anna kesal, sedih, malu, dan ketika dia menendang meja, dia melihat ada potongan kertas kode yang pernah dia lihat di kamar Jacob. Potongan kertas itu keluar dari buku yang ia pinjam dari Jacob, dan Anna berpikir
Jika ia bisa mendapatkan potongan yang satunya lagi, dia bisa memasukkan kode-kode itu ke akun Bitcoin milik Jacob supaya ia bisa mendapatkan uangnya. Tetapi Anna juga butuh rencana, apalagi majikannya yang sudah pulang, membuat kesempatan Anna semakin menipis. Desnuda montándoselo con un maromo en el flamenco. ¿Ana se habrá divertido lo suficiente hoy? ¿O tendrá? Ustedes quieren es que yo les chupe las pollitas. Esto lo arreglamos aquí rápido, ¿vale? Haz lo que se te dé la gana. Dan ketika suatu hari diadakan pertemuan dengan orang-orang Jepang di rumahnya, ketika Andrea dan orang-orang rumah sibuk dengan kolega-koleganya, disitulah Anna mulai beraksi dengan masuk ke kamar Jacob. Mungkin lagi sial atau lagi apes, ternyata Andrea melihat gerak-gerik mencurigakan dari Anna. Dan pada akhirnya Anna jadi ketahuan. Ia lalu dipecat dan diusir dari rumah itu. Dan ternyata Anna berhasil mendapatkan potongan kertas yang satunya lagi dan berhasil mendapatkan uang. Anna pun jalan-jalan, healing, dan menikmati kehidupan barunya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol ring.